Halo, selamat pagi anak-anakku semua yang ada di rumah. Gimana nih kabarnya? Pastinya baik-baik saja kan? Ya, Bapak doakan semoga anak-anak semua di rumah bersama keluarga selalu dalam kondisi sehat dan bahagia ya. Nah, anak-anak, pada hari ini berjumpa kembali dengan Bapak dalam pembelajaran Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti kelas 1 semester 1, mengenal cara-cara menghormat ya. Ya, hari ini kita akan belajar tentang namaskara, utana, pradakshina ya. Apa sih itu? Ya, agar lebih mengerti nantinya, yuk kita awali pembelajaran pada hari ini dengan mengagungkan guru junjungan kita dengan mengucapkan Namo Buddhaya. Nah, selanjutnya bersama-sama membaca doa pembuka belajar. Semua anak-anakku duduk dengan tenang dan bersikap anjali. Videonya bisa di stop ya. Yuk kita sama-sama. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, Triratna, para Buddha dan Bodhisattva. Dengan ini saya berdoa, semoga saya dapat belajar dengan baik dan benar, agar menjadi anak yang pandai dan berbudi luhur. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya kita akan duduk hening, meditasi. Ambil posisi duduk yang rileks, santai ya, yang enak. Kemudian duduk. Lebih bagus lagi kalau anak-anak bisa duduk bersila ya, karena meditasi. Kemudian mari kita pejamkan mata. Sadari keluar masuknya nafas secara alami melalui hidung. Nafas masuk, nafas keluar ya. Aku tahu nafas masuk, aku tahu nafas keluar. Nafas masuk, aku tenang. Nafas keluar, aku bahagia. Anak-anak bisa praktekkan meditasi ini antara 3-5 menit ya. Duduk hening, selesai. Nah, pada pembelajaran pertemuan kedua ini ya, karena minggu lalu tidak ada pembelajaran ya, karena tanggalnya merah jadi libur dong di rumah ya. Nah, sekarang kita lanjutkan pada pertemuan kedua ya, dimana pada pertemuan ini kita akan belajar tentang namaskara, utana, dan pradakshina. Dengan harapan setelah pembelajaran ini anak-anak memiliki sikap santun dan percaya diri dalam bernamaskara, berutana, dan berpradakshina. Dua, anak-anak mampu praktekkan cara namaskara, utana, dan pradakshina dengan benar. Dan yang ketiga, anak-anak terbiasa tuh bernamaskara, berutana, dan berpradakshina dalam melakukan penghormatan dengan benar ya. Oke ya. Nah, dari antara namaskara, utana, dan pradakshina, mana yang sudah diketahui? Oh, namaskara. Iya, anak-anak sudah pernah praktekkan ya tentang bernamaskara ini ya. Iya, semuanya sudah pandai-pandai. Videonya juga sudah Bapak lihat ya. Nah, kita ingat pelajaran minggu lalu ya. Apa itu? Iya, betul, cara menghormat atau salam. Masih ingat ya? Ada membungkukkan badan, bersalaman, melambaikan tangan. Yang satu beranjali. Apa itu anjali? Beranjali adalah merangkapkan kedua tangan di depan dada sebagai bentuk penghormatan. Ya, bagus, ternyata anak-anak masih ingat semua. Ya, sikap anjali kalau dalam Buddhis ya. Nah, kalau pertemuan lalu kita sudah berbicara tentang anjali, maka sekarang
cara penghormatan dalam Buddha yang lain selain Anjali ada apa tuh? Iya, betul, nama Skara. Ya. Apa itu nama Skara? Nama Skara adalah sujud dengan 5 titik menyentuh lantai. Ya. Mana 5 titik itu? Dahi, siku, lutut, ujung jari kaki, dan telapak tangan. Ya. Nah, itu gambarnya seperti itu. Kok beda ya? Antara yang laki-laki dan yang perempuan beda. Ya. Iya, betul. Jadi, cara nama Skara yang laki-laki, kakinya agak diangkat sedikit ya. Ya, jari-jarinya menahan kaki kita. Seperti yang Bapak pernah contohkan dalam video itu ya. Sedangkan kalau yang perempuan ya, itu kakinya agak menempel keseluruhan dengan lantai. Ya, seperti itulah ya. Ada bedanya ya antara perempuan dan laki-laki dalam bernama Skara ya. Nah, itu nama Skara ya. Kapan dan kepada siapa bernama Skara atau bersujud? Nah, kita bisa bernama Skara atau bersujud kepada ayah dan ibu pada saat-saat penting. Misalnya, ayah ibuku ulang tahun. Kemudian kita memberikan penghormatan kepada ayah dengan nama Skara di depannya. Ataupun kita yang ulang tahun ya, sebagai bentuk terima kasih kepada papa mama, kita bernama Skara di depan orang tua ya. Kedua, kepada biku atau bikuni pada saat yang tepat. Ya. Kita bisa bernama Skara kepada para biku dan bikuni ya. Nanti kalau jumpa di wihara, kita minta nama Skara ya, kemudian sujud di depannya ya. Tapi kalau di jalan nggak usah ya, kecuali untuk di Indonesia ya. Karena nggak tepatnya. Mungkin kalau negara lain, Thailand masih bagus karena tradisinya seperti itu. Ketiga, sebelum dan sesudah baca doa atau parita di depan altar. Nah, ya, seperti kita ke wihara, pasti kita setelah masuk kita bernama Skara di depan altar. Keempat, saat berikan penghormatan kepada Buddha dan Bodhisattva, ya. Penghormatan ini diwakili bisa dengan Buddha rupang atau patung Buddha, ya. Nah, itu. Nah, ini gambar anak-anak menghormat pada orang tuanya ya, bernama Skara dengan mamanya. Yang satu lagi bernama Skara di depan altar Buddha ya. Kebetulan yang di altar Buddha laki-laki itu lihat posisi kakinya ketika nama Skara, dan yang perempuan seperti itu ya. Udah tahu ya nama Skara ya? Bagus. Nama Skara udah tahu. Sekarang kita belajar tentang cara penghormatan ketiga, yaitu utana. Utana adalah menghormat dengan cara berdiri. Tuh, anak-anak sedang memberi hormat. Berdiri sambil bersikap anjali kepada guru. Yang pertama ya, gambar pertama. Yang kedua, anak-anak memberikan hormat berdiri sambil beranjali kepada biku. Yang ketiga, siapa itu ya kira-kira ya? Pernah lihat kan anak-anak ya? Iya, itu biasanya ada di depan-depan hotel gitu ya. Di hotel atau di bank yang sedang menerima tamu, mereka bersikap utana ya. Apa bedanya anjali dengan utana? Ya, kan sama-sama anjali ya, menggunakan anjali. Iya. Anjali bisa dilakukan dalam kondisi duduk atau berdiri ya, atau dalam berbagai posisi apapun. Yang penting itu adalah merangkapkan kedua tangan depan dada. Sedangkan kalau utana adalah cara penghormatan dengan cara berdiri ya. Misalnya kalian duduk di dalam kelas, waktu jam bel bunyi, ding 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 ding, gurunya datang masuk ke dalam. Nah, anak-anak harus berutana atau berdiri ya. Bagus kalau bersikap anjali ya, mengucapkan selamat pagi. Kalau agama Buddha mengucapkan namo buddhaya. Ataupun di rumah ya, ketika duduk santai-santai, tiba-tiba papa mamanya datang, berdiri memberi penghormatan kepada papa mama. Ataupun kepada tamu yang baru datang ke rumah, kita juga bisa bersikap utana.
Jadi utana intinya memberi penghormatan dengan cara berdiri ya. Jadi kalau ada tamu kita nggak boleh duduk terus ya, berdiri ya, memberi penghormatan kepada tamu yang datang. Kapan dan kepada siapa kita berutana? Satu, kita bisa berdiri ketika tamu datang ke rumah ya. Jangan duduk terus nonton TV terus ya, mengabaikan tamunya. Dua, saat pejabat memasuki ruang rapat. Nah, ini kalau ada dalam ruang rapat ya, bisa. Kemudian di istana negara saat tamu negara datang. Kemudian di wihara saat biku datang. Misalnya kita di dalam wihara, tiba-tiba ada biku datang, kita berdiri ya dan bersikap anjali. Di pinggir jalan saat menyambut pejabat atau presiden datang. Pernah nggak anak-anak menyambut presiden? Yang keenam, di ruang guru saat guru datang ya. Jadi Bapak guru mau masuk ke dalam kelas, sudah masuk, anak-anak berikan penghormatan dengan berdiri ya. Jangan lari-lari atau duduk saja, tapi berdiri sebagai bentuk penghormatan ya. Yang keempat, pradaksina ya. Untuk penghormatan dalam budaya keempat adalah pradaksina. Apa itu pradaksina? Pradaksina adalah menghormati dengan cara mengelilingi objek yang dihormati searah jarum jam. Nah, anak-anak sekarang bisa lihat jarum jam. Muternya kemana itu? Ke atas ya. Ya, ke area atas, kemudian ke bawah lagi. Naik ke atas, terus ya, ke bawah lagi. Artinya dari kiri ke kanan gitu ya. Nah, dari gambar ini bisa kita lihat nih. Gambar pertama ada para biku sedang mengelilingi berputar candi ya, berputar mengelilingi candi sambil bersikap anjali. Biasanya pradaksina dilakukan 3 kali ya. Itu yang disebut dengan pradaksina ya, menghormat dengan cara mengelilingi objek yang dihormati searah jarum jam. Biasanya kita menghormati candi. Nah, ini juga yang depan. Kita juga bisa melakukan pradaksina di wihara. Jadi mengelilingi wihara sebanyak 3 kali. Udah pernah belum? Ya. Kemudian pada perayaan Waisak melakukan pradaksina juga dengan mengelilingi komplek candi secara bersama-sama ya, menuju candi, misalkan ke Candi Borobudur, Candi Mendut, ataupun candi-candi yang lain. Ya, udah pernah pradaksina? Ya, bisa dipraktekkan di rumah ya. Nggak ada candi bolehlah mengelilingi, berputar mengelilingi Buddha Rupang kalau punya. Kalau nggak punya, cobalah buat latihan saja mengelilingi meja atau apa sambil berputar. Bisa mengucapkan Namo Amitofo misalnya. Namo Amitofo ya. Seperti itu bisa. Kemudian kalau bisa juga kita baca parita ya, sambil berputar mengelilingi objek atau candi, kemudian kita baca parita atau doa ya. Misalnya Buddha Nusati atau apa ya, atau bisa bilang Namo Buddhaya. Bisa juga, yang penting mengarahkan pikiran ke arah yang positif ya. Itulah pada kapan dan kepada siapa berpradaksina? Kita bisa berpradaksina saat menghormat Buddha di wihara. Makanya pradaksina itu bisa dilakukan di wihara ya. Kedua, saat menghormat pohon bodhi. Siapa yang pernah lihat pohon bodhi? Iya, pohon bodhi dalam Buddha sebagai simbol atau diberikan penghormatan karena pohon bodhi merupakan tempat pencapaian Siddhartha Gautama menjadi Buddha. Makanya patut dihormati kita sebagai umat Buddha. Ketiga, saat menghormat candi-candi Buddha yang seperti Bapak contohkan tadi ya. Yang keempat, saat memperingati Waisak dan perayaan lainnya. Dan yang kelima, saat kebaktian di wihara atau cetya sambil melafal nama Buddha. Ya, udah tahu pradaksina? Nah, mudah-mudahan bisa dipraktekkan ya. Nah, ayo praktekkan penghormatan dalam agama Buddha. Apa saja kita sebutkan sesama-sama ya. 1.
beranjali, betul. 2 bernama Skara, betul. 3 berutana, betul. Keempat berpradaksina, ya. Udah pinter anak-anak semua ya. Ya, itulah 4 cara penghormatan dalam agama Buddha yang mungkin kedepannya akan sering kita praktekkan ya. Nah, sekarang tiba saatnya kita nyanyi-nyanyi lagi ya. Kalian masih ingat ya lagu Anjali dengan versi irama menanam jagung? Masih ingat? Nah, sekarang kita menyanyikan lagu Namaskara dengan irama menanam jagung ya. Jadi iramanya sama. Yuk kita sama-sama sambil diiringi musik ya. Kawan bernama Skara bersujud di hadapan Sang Buddha, sujud menghormat dengan penuh hikmat, berlututlah di hadapan Buddha. Ayo, ayo bernama Skara, bersujud di hadapan Sang Buddha. Ayo, ayo bersujud di hadapan Sang Buddha. Ayo kawan bernama Skara, bersujud di hadapan Sang Buddha, sujud menghormat dengan penuh hikmat, berlututlah di hadapan Buddha. Ayo, ayo bernama Skara, bersujud di hadapan Sang Buddha. Ayo, ayo bernama Skara, bersujud di hadapan Sang Buddha. Ya, tadi ya lagunya ya. Gimana? Bisa ya? Dengan irama menanam jagung. Kiranya sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Nanti kita bisa berjumpa lagi dalam pembelajaran atau di waktu yang lain. Yuk kita tutup dengan doa penutup belajar. Videonya bisa di stop ya, biar kita bisa baca doanya. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, Triratna, para Buddha dan Bodhisattva. Terima kasih kepada semua orang yang telah membantuku belajar hari ini. Semoga mereka diberkati kesehatan dan kebahagiaan. Semoga ilmu yang kupelajari berguna bagi diriku dan orang lain. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, sampai jumpa.